belum bisa dilepas nggak? Oke, bisa. Halo, selamat siang. Sudah bisa dengar suaranya? Terima kasih teman-teman, sahabat Prostem semua, sudah bergabung di Instagram Live hari ini. Semoga semua sehat-sehat ya di masa COVID ini. Oke, kita santai-santai aja siang ini, ngobrol-ngobrol. Hari ini mungkin teman-teman sudah tahu topiknya ya, saya ulang lagi. Hari ini kita akan bicara tentang serba-serbi keloid. Nah, keloid itu kira-kira benda apa ya? um, Mungkin sudah ada yang tahu atau mungkin ada yang pernah dengar tapi belum jelas apa sih benda keloid ini gitu ya. Apakah keloid itu sama dengan parut hipertrofik atau apakah semua parut bekas luka itu keloid? Nah, banyak banget pertanyaan yang sering diajukan ya, terutama kepada saya seorang bedah plastik. Saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Dr. Nurliati Sarihanini, saya spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik. Saya biasanya disapa dengan panggilan Dr. Oli. Siang ini nanti saya tidak akan sendiri, saya akan bersama dengan satu orang narasumber lagi, sesama dokter bedah plastik juga, senior saya. Dan teman-teman boleh siap-siap juga nanti jika ada pertanyaan, akan ada 5 pertanyaan yang akan dipilih acak oleh tim dan akan dibahas siang ini ya. Lalu saya juga harus mengucapkan terima kasih pada Prostem, Prodi Stemcell, atas dukungannya untuk menyelenggarakan acara ini. Oke, baik, saya langsung ke perkenalan sumber aja hari ini. Yang akan berbagi ini siang ini adalah Dr. Kori Hali, spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik. Saya bangga sekali dengan senior saya ini, kami sama sealma mater di bedah plastik FKUI. Beliau sudah memiliki banyak pengalaman dalam hal parut hipertrofik, keloid, dan teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman di sini, sahabat Prostem akan mempelajari banyak hal juga. Dan sebelum kita mulai, mungkin saya sedikit kasih preview tentang bedah plastik ya. Mumpung lagi bisa berbagi nih ya. Kami bedah plastik itu bukan mengoperasi dengan menggunakan plastik ya. Kadang pasien suka bertanya, apa sih dok pakai plastik kresek gitu ya? Bukan gitu ya. Plastik itu sebetulnya dari kata dalam bahasa Yunani, plastikos, artinya to mold atau membentuk. Jadi kami para dokter bedah plastik ini selalu melihat kasus pasien itu, kami upayakan supaya kami bisa bantu para pasien ini untuk mendapatkan fungsi serta tampilan yang sedekat mungkin dengan yang normal. Nah, kasusnya itu bisa dimulai dengan memang yang sudah ada kelainan, jadi digolongkan kasus rekonstruksi, atau kasus yang sebetulnya pasiennya sehat-sehat saja tapi ingin dimodifikasi supaya tampil lebih harmonis. Nah, itu kasus estetik gitu ya. Jadi semoga setelah melihat IG Live siang ini, teman-teman sudah bisa mengerti secara garis besar bedah plastik itu kerjaannya apa sih ya. Tapi hari ini kita akan khusus bahas tentang keloid. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, saya panggilkan Dr. Kori Hali untuk bisa memulai presentasinya, dok. Silakan. Halo, Dr. Oli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Boleh langsung berbagi tentang keloid ya, Dr. Kori. Banyak pertanyaan dari pasien biasanya kan selalu mengira, oh ini keloid atau bukan sih dok? Padahal kan sebetulnya tidak semua parut bekas luka itu keloid ya dok. Mungkin nanti bisa dijelasin lebih lanjut. Oke dok, Baik, silakan. terima kasih Dr. Oli. Sebelumnya pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Prostem yang telah mendukung Perapi dan acara ini. Kemudian juga mengucapkan selamat ulang tahun ke Pak Andi yang ke-84 tahun, yaitu beliau yang pendiri Prostem ya. Jadi selamat ulang tahun. Mudah-mudahan selalu sehat di masa pandemi ini gitu ya. Baik, untuk pertanyaan pertama, apakah yang disebut dengan keloid ya? Jadi keloid itu adalah suatu bekas luka yang menonjol, tapi tidak semua luka yang menonjol itu suatu keloid ya. Jadi harus diingat bahwa keloid itu adalah bekas luka yang menonjol yang
melebar lebih luas dari bekas lukanya sendiri. Umpamanya, misalnya bekas operasi usus buntu, misalnya sobat prostem pernah pernah dilakukan operasi usus buntu. Nah, luka yang menonjol itu biasanya akan melebar, lebih lebar dari bekas lukanya itu. Jadi seperti kayak ada tangan yang kayak meluas. Kayak kelabang ya dok ya? Ya, kalau Kayak kelabang biasanya karena melebar ya? jahitan ya, karena jahitan. Tapi dia tanpa jahitan pun dia akan dari tepi lukanya seperti akan melebar dan semakin menonjol, semakin membesar, bahkan memerah ataupun rasa perih dan gatal. Biasanya itu yang dialami oleh pasien. Nah, bedanya kalau misalnya bekas lukanya itu menonjol hanya di daerah luka, itu disebutnya hipertrofik, gitu ya. Jadi itu harus dibedakan. Kenapa? Karena kalau pada hipertrofik nanti, pada suatu saat sekitar setahun 2 tahun dia akan mengecil kembali secara proses alami ya. Lain dengan keloid. Kalau keloid dia akan terus menonjol, terus membesar dan semakin menimbulkan gangguan. Begitu. Baik. Oke dok, sip, cukup jelas. Kemudian kenapa ya dok biasanya muncul keloid ini? Kan pertanyaan selanjutnya pasti pasien akan bertanya why gitu ya, kenapa bisa muncul keloid? Kenapa dia bisa punya keloid, saya enggak gitu ya? Ya, jadi kalau kenapa bisa timbul keloid, orang kalau awam biasanya menganggap bahwa orang itu punya bakat ya. Sebenarnya bakat itu bukan keloid, bakat itu menyanyi, menggambar, menari itu bakat. Tapi kalau keloid itu sebenarnya suatu potensial ya. Artinya kondisi seseorang itu mempengaruhi bisa timbul atau tidaknya keloid, atau semakin beratnya keloid bisa ditentukan oleh uh, orang tersebut ya. Salah satu utamanya adalah kulit berwarna. Jadi dari penelitian bahwa kulit berwarna itu mempunyai potensi untuk timbul keloid sekitar 15-20% dari populasi. Cukup banyak ya. Jadi semakin gelap kulit kita, maka semakin resiko keloidnya akan semakin besar. Ya. Kemudian yang kedua adalah umur. Biasanya itu akan timbul pada usia antara 15 dan 20 tahun. Nah, biasanya kan dipengaruhi oleh hormonal. Gitu. Jadi semakin ada gangguan hormon, biasanya pada anak-anak yang beranjak dewasa ya, dewasa muda, hormonalnya lagi tidak teratur. Nah, itu bisa timbul keloid. Nah, kemudian juga pada ibu-ibu hamil. Ibu-ibu hamil juga hormonnya juga tidak teratur ya, tidak stabil, maka juga bisa menimbulkan keloid. Kemudian adanya riwayat genetik ya, jadi keturunan dari orang tuanya atau dari keluarganya. Kalau misalnya kita ketemu pasien, kita akan tanyakan apakah di keluarga bapak ibunya atau saudaranya mempunyai riwayat keloid. Nah, itu suatu wanti-wanti ya bagi kita sebagai seorang dokter ataupun pasien yang akan mengalami operasi atau mengalami suatu luka. Gitu. Jadi itu hati-hati. Kurang lebihnya seperti Ada itu. pertanyaan dok? Ada pertanyaan nih, apakah golongan darah berpengaruh dengan pembentukan keloid? Ada yang bertanya itu. Gitu. Kalau golongan darah tidak ada penelitiannya ya, memang tidak ada hasilnya bahwa perbedaan golongan darah bisa mempengaruhi keloid. Tapi yang bisa mempengaruhi adalah pigmen kulit, warna kulit ya, karena pigmen itu melanin itu mempengaruhi pertumbuhan keloid. Kita nggak pernah ketemukan keloid pada pasien-pasien yang menderita albino atau yang mempunyai ras kaukasoid atau kulit putih. Itu jarang ya. Jadi kita ketemunya keloid itu pada kulit-kulit yang gelap seperti Asia dan Afrika. Gitu. Jadi hubungannya dengan pigmen melanin kulit. Jadi pada dasarnya sebetulnya semua orang bisa mengalami bekas luka ya. Pasien kan selalu bertanya ya, bisa nggak ya, tanpa bekas luka? Ya, itu kan selalu menjadi pertanyaan. Jadi sejujurnya semuanya sih, setiap luka pasti ada bekasnya ya. Tapi teman sejawat bedah plastik juga kita bisa membantu untuk ini ya dok, membantu supaya parutnya rata dan samar itu gimana sih caranya gitu ya. Gitu. Ya, intinya adalah kalau terjadi luka bisa potensial menjadi keloid. Jadi sebenarnya yang penting adalah pencegahan. Ya, kalau seseorang sudah mempunyai potensi untuk timbul keloid,
baiknya berhati-hati ya dalam hal seperti menindik telinga, menindik anting, menindik hidung, ataupun pusar ya. Kemudian juga berhati-hati kalau ingin tato, karena sekarang lagi mode ya, modis ya kalau punya tato gitu ya, art gitu ya. Oke, Tapi keren ya, keren. ya, lagi modisnya, tapi itu ternyata juga membahayakan ya, maksudnya bisa menimbulkan keloid kalau dia mempunyai potensial untuk timbul keloid. Oke dok, ini ada pertanyaan selanjutnya, gejalanya apa saja dan cara mengobatinya bagaimana? Tadi mungkin gejalanya sudah sempat disebutkan di awal ya, tapi mungkin bisa di-recap lagi, lalu cara mencegah dan mengobatinya itu bagaimana sih dok? Gitu, ada pertanyaan. Baik, kalau Gitu. untuk kasus keloid ini sebenarnya juga kasus yang sulit ya. Kasus sulit adalah karena kekambuhannya tinggi, resiko kekambuhannya tinggi. Jadi ini bagaimanapun juga suatu hal yang mesti kita kasih tahukan ke pasien bahwa antara pasien dan dokter harus punya kerjasama yang baik ya dalam hal perawatan sebelum dan sesudah pengobatan. Jadi harus rajin nih untuk kontrol segala macam. Nah, untuk pengobatannya sendiri adalah bisa terdiri dari beberapa ya, seperti tindakan operatif, yaitu diangkat ya, diangkat kalau tidak terlalu besar, diangkat, dijahit kembali, dan kemudian kalau terlalu besar bisa ditambal oleh daging atau kulit dari pasien itu sendiri ya, kita sebutnya skin graft atau di gitu ya. Tapi untuk diingat bahwa satu modalitas saja tidak cukup, karena dari penelitian ditunjukkan bahwa kalau hanya dengan cara operasi maka kekambuhannya bisa sampai 50 sampai 100%. Gitu. Bahkan lukanya akan semakin melebar dari luka awalnya. Itu yang harus diberikan inform consent, keterangan informasi pada pasien bahwa kemungkinan bisa timbul kembali dan malah lebih lebar lagi, lebih parah lagi gitu ya. Nah, gejalanya itu sebenarnya tadi udah disebutkan, salah satunya gatal, perih, kemerahan, bahkan tapi kadang bisa sampai luka ya, sampai luka bernanah pun ada gitu ya. Jadi menggerowong itu luka karena pasien tidak kuat untuk tidak menggaruk, tidak menggosok. Atau kan kadang-kadang suka dikasih jamu-jamuan, ramu-ramuan, itu memperparah ya, memperparah. Nah, kalau lukanya seperti itu, maka memang harus secara operasi, yaitu dibersihkan, kemudian dibuang dan direkonstruksi, ditutup kembali lukanya, gitu ya. Nah, ada salah satu juga cara yang tidak operasi, tidak non operatif, yaitu dengan obat-obatan, yaitu dengan kortikosteroid seperti triamnisolon ataupun 5-fluorouracil. Nah, itu bisa disuntikan ke dalam lesinya, ke dalam keloidnya langsung. Jadi dengan beberapa kali ya, bertahap ya, tidak sekali langsung suntik terus langsung hilang, enggak. Jadi bertahap ya. Nanti tergantung dari kondisi pasiennya masing-masing dan dokternya, apakah nanti setiap 3 minggu sekali ataupun setiap sebulan sekali, ataupun kalau bisa lebih cepat misalnya 2 minggu sekali, itu tergantung dari kondisi masing-masing gitu ya. Kemudian juga ada cara yang dibakar dengan laser ya. Dibakar dengan laser itu dia menggumpalkan proteinnya di dalam keloid, jadi nanti lama-kelamaan keloidnya itu akan mati sel-selnya ya, jadi dia akan nekrosis. Nah, itu diharapkan dia akan menipis. Kemudian juga ada yang dibekukan di krioterapi. Krioterapi itu dia dibekukan sehingga cairan di dalam selnya itu dia akan membeku di dalam fibrinnya. Jadi diharapkan nanti jaringan keloidnya pun juga akan nekrosis, akan mati sendiri dan akan diserap dan menipis. Nah, tapi sekali lagi bahwa setiap modalitas itu, setiap penanganan itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dianjurkan adalah untuk multi kombinasi terapi ya. Jadi bisa operasi ditambah dengan obat-obatan ataupun dengan yang tadi dikoagulasi, dibekukan. Kemudian juga ada salah satunya adalah memakai lapisan silikon ya, silikon gel namanya, baik gel maupun bisa salep ya. Dia gunanya dia untuk menekan pertumbuhan dari sel keloid itu ya. Sekaligus juga dengan dilakukan compression seperti pakai korset, seperti pakai seperti yang kayak di tangan gitu ya.
kayak elastik perban Pressure atau di garment ya? pressure garment ya, Ya. garment. Nah, itu juga sangat Hmm. membantu sekali. Nanti saya ada contoh-contohnya ya untuk itu. Nah, ada satu Jadi lagi kuncinya yang ini ini ya dok, baru. pencegahan, lalu kepatuhan dan komunikasi antara dokter dengan pasien ya. Betul. Nah, ini ada ya. Dan ini juga ada suatu suatu kemajuan teknologi ya. Salah satunya adalah dengan sel terapi nih. Sel terapi ini suatu treatment yang sangat punya potensial ya, sangat punya potensial untuk perawatan keloid yang mungkin bisa lebih baik lagi dari treatment-treatment yang sebelumnya. Jadi mudah-mudahan saya sih optimis bahwa keloid ini nanti akan ada saatnya dia akan bisa disembuhkan ya, akan bisa dihilangkan gitu ya dengan baik gitu ya. Oke dok, thank you. Pertanyaan selanjutnya dok, bisa menjadi tumor atau tidak ya keloid ini? Gitu ya. Jadi kalau keloid itu sebenarnya satu disebutnya sebagai tumor jinak ya, karena dia tumor di seperti gumpalan seperti suatu massa yang membenjol, menonjol itu kita sebut tumor. Tapi sifatnya jinak ya, tumor jinak. Tapi tetap saja kalau ada luka terbuka yang terinfeksi itu juga akan menimbulkan kelainan juga ya, baik infeksi maupun nanti akan jadi tumor kulit bisa juga kalau misalnya dia lama sekali di situ ya, menimbulkan mutasi sel sekitarnya, itu bisa tumor. Tapi jangan, nggak usah khawatir kalau yang tidak ada lukanya itu tidak mengancam jiwa ya. Jadi hanya dari segi estetiknya aja, dari segi lihatnya. Cuman hati-hati kalau misalnya keloid itu berada di daerah fungsional, daerah kelopak mata misalnya, atau di daerah lubang udara airway atau dekat mulut ya, atau di sendi-sendi. Kadang-kadang juga bisa menimbulkan tarikan, kita sebutnya kontraktur ya. Itu juga mesti diatasi untuk menghilangkan gangguan fungsi pada pasien. Gitu. Oke, jadi selalu pokoknya kita berusaha mencapai fungsi dan tampilan yang sedekat mungkin dengan normal ya dok. Goalnya Ya, itu itu ya, tujuan tujuannya. kita. Dan juga memperbaiki fungsi ya. Memperbaiki fungsi. Jadi Ya, jangan sampai mengganggu dari rasa sakit, dari rasa gatal. Jadi itu bisa bebas dari itu. oke. Pertanyaan selanjutnya dok, apakah kortikosteroid yang disuntikan itu akan bisa menimbulkan ketergantungan? Lalu jika ada obat oles yang bisa menghilangkan, apakah ada obat sejenis obat oles yang bisa dipakai gitu? Jadi suntik dan oles nih yang ditanya, dok. Baik. Jadi kan memang dari obat suntik itu memang tujuannya dia adalah melepas ikatan dari fibrin di keloidnya itu. Jadi diharapkan nanti setelah terlepas maka konsistensinya akan melunak, dia akan menipis ya. Nah itu tentunya tergantung dari ukurannya sendiri keloidnya, cukup besar ataupun tebal itu semakin membutuhkan makin banyak dan butuh waktu lebih banyak ya untuk perawatan. Kalau misalnya hanya kecil, misalnya itu bisa lebih cepat sih gitu ya, tergantung dari kondisi keloidnya ya. Kemudian tadi disebutkan Obat oles, ada obat oles yang bisa menghilangkan keloid atau tidak dok? obat oles. Tadi kan Jadi steroid kan ya, suntik ya. ya. Jadi Obat tadi oles. ada yang saya sebutkan tadi, ada salep yang berisi dengan isinya silikon ya. Jadi seperti obat anti luka itu dia mengandung silikon. Jadi nanti saat dioleskan dia keringnya dia akan membentuk lapisan silikon di atas keloid. Tapi tentunya harus dengan compression garment. Jadi harus tentu dengan adanya tekanan. Jadi lebih maksimal lagi untuk efeknya ya. Tapi lebih baik sih memang intrakeloid. Jadi yang disuntikkan karena itu langsung langsung ke dalam selnya itu ya. Gitu. Oh, oke, sip dok. Lalu, saya sambil membaca ya dok. Tadi sudah terjawab ya untuk yang bertanya tentang keloid setelah lahiran. Jadi kurang lebih sama seperti bekas luka yang lain tadi ya dokter Kori sudah Iya. jelaskan. Lalu pertanyaan selanjutnya nih dok, kalau sel terapi bisa mengobati keloid, mekanismenya seperti apa? Eh, apakah stem cell itu cepat berproliferasi membentuk sel baru dan apakah cukup aman?
Baik. Jadi Ini kan bertanya khusus ya, sel ya, terapi ya. Silakan dok. jadi untuk Mhm. sel terapi, oh ya, untuk sel terapi sendiri itu memang masih suatu penelitian ya. Jadi hanya boleh Hmm. diusulkan oleh dokter spesialis yang berkompeten untuk menangani sel terapi. Jadi dari cara kerjanya sel terapi ini adalah dia akan mengurangi pertumbuhan fibroblast atau jaringan ikat ya. Dia mengurangi pembentukan jaringan Hmm. ikat. Terus dia juga mengurangi extracellular matrix, yaitu kayak fibrin-fibrin pembentuk pembentuk dari keloid itu dia akan dihambat. Kemudian juga menghambat pembentukan protein, sintesa protein dari sel, sehingga diharapkan nanti massa keloidnya akan berkurang ya dengan suntikan itu. Hmm. Nah, apakah ada efeknya? Tentunya kalau sel terapi ini kita harus hati-hati ya, hati-hati lihat kondisi Hmm. pasiennya. Kemudian kita harus cek apakah mempunyai potensi untuk cancer. Jadi kita harus cek imun antibody untuk anti kansernya. Jadi harus free dari antibody Hmm. cancer. Ya, karena bagaimanapun sel terapi juga bisa menambah berat ya, bisa Hmm. mengindus potensi untuk cancer di tempat yang lain. Jadi kita harus pastikan bahwa tidak ada menderita cancer yang lain. Ya, dok. Jadi safety tetap nomor satu ya. Keselamatan tetap nomor satu. Betul. Jadi Semua tindakan pasti memiliki potensi resiko, tapi bisa dikurangi jika persiapan kita baik gitu ya dok. Jadi betul kunci betul. komunikasi dengan dokter bedah plastiknya ya harus dikomunikasikan dengan baik. Harus Ya, tahu apa saja risiko dan manfaat yang mungkin didapat gitu ya. Intinya itu. tentunya harus ada Mm-mm. kepercayaannya dari masing-masing pasien dan dokter. Jadi untuk Mhm. amannya seperti itu. Dan kemudian juga pasien juga harus uh, rajin kontrol ya, karena Iya bagaimanapun betul. keloid itu kan suatu hal yang bisa timbul kembali, kambuhannya sangat tinggi. Hmm. Jadi diharapkan kerjasama yang baik antara pasien dan dokter, dan Hmm. juga kemudian patuh terhadap anjuran dokter ya. Kadang-kadang kita bilang setelah pengobatan jangan panas-panasan, misalnya harus memakai topi, Hmm. baju tertutup, kemudian juga memakai sunblock gitu ya untuk mengurangi resiko kekambuhan. Ya, memang ini cukup menyita waktu dan biaya ya kalau keloid ini ya, karena halnya kekambuhan tadi. Jadi kadang-kadang pasien juga suka bosen Hmm. karena Iya ya gitu ya, betul. oh lama banget kok ininya mengecilnya nggak kelihatan. Nah, tapi memang prosesnya itu akan tetap berjalan ya, proses Hmm. pengobatannya Iya. itu. Baik, ini saya ada Hmm. suatu Ya boleh gambar. di-share dok. Ya, tadi cara-cara ininya ya, cara-cara pengobatannya. Nah, ini saya mau menunjukkan ini aja. Jadi kalau luka sekecil apapun, dia pasti akan menimbulkan keloid ya. Bahkan ini ada luka jerawat pun juga dia akan timbul Hmm. keloid. Gitu ya. Jadi, nah ini salah satu kekambuhan pada operasi. Hmm. Sebentar. Nah ini pasien ini ada keloid Hmm. dan sudah dilakukan tutup ini dengan skin graft ya sepertinya. Nah, ini Hmm. kalau kita lihat dia menonjol di sekitar luka tapi juga menyeberang meluas ya, Hmm. meluas. Iya. Meluas. Ini juga merupakan suatu masalah ya. Nah, seperti ini. Nah, ini juga nih seperti kayak di dadanya itu ada bridging ya. Nah, jadi Hmm. hati-hati juga pada daerah dada ini sering sekali. Ini lokasi yang paling sering di dada, di telinga, di Hmm. pundak, di punggung. Ya. Nah ini juga Hmm. kalau misalnya sangat berat, dia akan kontraksi dia. Dia akan menarik Hmm. dada kiri dan kanan. Setelah kita lepaskan, ternyata dadanya normal gitu ya, tidak berotot seperti yang sebelumnya gitu ya. Karena itu keloidnya menarik ya, itu kontraksi namanya, Iya. kontraktur. Nah, jadi kalau misalnya yang tadi pengobatan itu, nah ini dengan silikon
foam ya, dengan silikon foam gel. Jadi diharapkan nanti lukanya dia akan rata ya. Itu harus terus dipakai setiap hari dengan adanya pressure garment, compression garment, dengan pakai korset atau pakai elastik perban ya. Nah, diharapkan nanti lukanya, nah ini kelihatan nggak ya? Kelihatan semuanya kelihatan ya. Nah, jadi ini setelah operasi kita lakukan tutup defek, tutup luka dengan skin graft, dengan kulitnya sendiri. Kemudian dia akan memudar warnanya dan kita berikan silikon dan compression garment. Gitu. Jadi hasilnya seperti ini. Dia akan merata dan warnanya pun akan semakin seperti kulit sekitarnya. Dan juga nih daerah-daerah yang menyembuh ini dia akan makin lama makin matang ya menjadi kulit gitu ya. Apa sih yang menimbulkan keloid sebenarnya itu adalah kolagen yang terbentuk ya pada saat penyembuhan luka. Nah, pada kalau misalnya lukanya luas seperti ini timbul granulasi namanya. Ini granulasi yang warna merah ini terdiri dari pembuluh darah dan jaringan ikat. Tapi dia akan tumbuh terus sehingga membentuk keloid dan tidak ada fase di mana dia akan berhenti dan mengecil. Dia akan terus tumbuh karena dia sifatnya adalah tidak ada kematian sel, tidak ada apoptosis, dia akan terus tumbuh gitu ya. Juga ini pada telinga juga suatu lokasi yang sangat sering terjadi ya. Biasanya karena tindikan, karena jerawat, karena digaruk ataupun karena luka bakar ya. Ini hati-hati juga. Kena minyak panas ataupun kena api itu bisa menimbulkan keloid seperti ini gitu ya. Yang diharapkan adalah sebenarnya penyembuhan luka yang baik. Nah, yang disebut sembuh itu apa? Ya, tentu yang disebut sembuh itu adalah lukanya seperti garis yang tersamar. Ya. Jadi itu harapannya nanti pada saat penyembuhan keloid. Seperti garis putih aja yang tidak terlihat secara jelas oleh mata dari jarak yang cukup dekat ya. Nah, tujuan kita adalah nanti ini. Ya. Jadi setelah dibuang, kalau ini tidak saya jahit, saya tetap pakai plester aja dan hasilnya juga cukup baik, jadi tidak timbul kembali. Ya. Tentu dengan modalitas yang lain seperti pakai silikon foam dan silikon gel, kemudian juga dengan adanya balut tekan, jadi mengurangi resiko untuk tumbuh kembali. Gitu, Dok. Oke, thank you dok. Ada pertanyaan berikutnya, ada yang bertanya tentang ya dari sekian banyak pilihan terapi tersebut, mana yang paling efektif untuk menghilangkan keloid dan mana yang side effect-nya paling minimal. Gitu. Semua sebenarnya kalau dikerjakan dengan baik pun side effect-nya akan minimal ya. Kemudian yang paling baik adalah yang merupakan kombinasi dok. Jadi tidak ada terapi keloid yang cuma satu saja. Monoterapi tidak ada. Karena dari penelitian pun sudah terbukti bahwa cuma satu terapi itu kekambuhannya tinggi sekali gitu ya. Jadi tetap harus kombinasi terapi. Gitu. Nah yang terbaik mungkin belum ada ya kalau terbaik ya. Cuman kita sudah mulai ada penelitian ya, di mana keloid itu sebenarnya bisa sih dikecilkan, bisa dirubah ya struktur fibrinnya menjadi tidak seperti kayak keras ya, kayak karet. Kalau kita megang tuh seperti kayak karet ya, kayak karet penghapus keloid itu ya. Nah, kita bisa empukkan, kita bisa rubah warnanya, kemudian juga gejalanya kita bisa kurangi, bisa tidak gatal, bisa tidak panas, gitu dok. Nah tentu pertumbuhannya tentu kita harus pantau juga, bisa dikurangi pertumbuhannya. Oke dok. Lalu memang harus kombinasi ya, kombinasi multimodalitas dan kombinasi kesabaran, kepatuhan, kedisiplinan ya dok. Tidak ada yang instan, semua perlu proses gitu. Jadi bersahabatlah dengan dokter bedah plastiknya gitu ya dok. Karena pasti long term relationship kalau punya keloid ya kan gitu. Tapi ya, dokter bedah plastik tuh baik-baik ya dok ya. Baik hati kok dokter bedah plastik gitu ya. Sambil diskusi santai boleh ya. Terus ada lagi yang bertanya tentang ketersediaan terapi sel
apakah sudah ada di Indonesia dan sudah berapa lama digunakan? Apakah lebih cepat dibandingkan dengan penyuntikan? Baik, jadi kalau untuk terapi sel sendiri tadi saya sudah sebutkan masih merupakan penelitian ya dok ya. Jadi memang dari Protem sendiri juga menyediakan ya dok, menyediakan itu dari umbilical cord dan conditioning media. Jadi ini fotonya sebenarnya saya udah kirimkan tapi sepertinya tidak dimasukkan. Yang ketiak itu. Nah, sebenarnya saya udah siapkan fotonya, tapi mungkin tidak dimasukkan, jadi mohon maaf. Sebenarnya sudah dilakukan penelitian untuk penyuntikan intralesi itu selama 2 bulan. Itu hasilnya memang sangat sangat dominan ya dibanding suntik seperti kortikosteroid ataupun yang lain ya, sangat menjanjikan sih sebenarnya kalau untuk hasilnya. Tapi kalau saya lihat nih karena nggak ada fotonya saya belum bisa banyak bicara nih hasilnya. Gitu. Nanti semuanya akan tailored ya dok, sesuai kasus keloid masing-masing. Karena walaupun sama-sama keloid kan tentu tiap pasien berbeda ya. Betul, Harus dok. disesuaikan gitu dengan tiap kasus ya. Betul, dok. Dan jika ingin berkonsultasi, kalau dengan dokter Kori nanti bisa ketemu di Melia Cibubur atau di klinik JLA ya dok? Baik, silakan dok. Saya bisa di Rumah Sakit Melia Cibubur ataupun di klinik di Jakarta Life Science and Aesthetic Clinic ya di Patah Senayan. Nah ini contohnya yang tadi kalau dilakukan sel terapi ini sudah dilakukan sekitar 8 kali ya, 8 kali 2 paket. Nah ini kita lihat sangat itu di area ketiak ya dok? Ketiak ya, karena tadinya beliau menempel ya karena luka bakar kontraktur. Dan pasca setelah rekonstruksi dilepas timbul keloid yang sangat tebal ya. Yang sebelumnya ada. Nah itu awal-awalnya memang sangat tebal sekali dan juga setelah beberapa waktu penanganan semakin menipis ya. Bahkan pada saat sudah tipis sekali saya lakukan pengangkatan dan dijahit kembali, kekambuhannya sangat kecil ya. Jadi setelah 3 bulan ini tidak ada benjolan baru, tidak ada kemerahan ataupun gejala misalnya nyeri ataupun gatalnya sudah tidak terlalu dominan. Itu salah satunya untuk sel terapi. Jadi sangat nyaman untuk pasien ya dok? Iya. Gitu. Bagus-bagus. Nah, memang kita selalu terus meneliti dan mencari cara ya supaya keloid ini bisa kita atasi dengan sebaik-baiknya ya. Tentunya memang lagi-lagi kasus per kasus lagi ya dok. Jadi mesti diskusi panjang lebar dengan dokter bedah plastik yang menangani gitu ya. Gitu. Karena ini kan juga kasus keloid ini kadang-kadang bikin kita keringet dingin juga sih dok ya, karena kekambuhannya ya, betul. cukup tinggi. Jadi ekspektasi pasiennya juga harus sesuai dengan kondisi masing-masing. Ada yang memang bisa diatasi, tapi juga ada yang mungkin tidak bisa diatasi dengan cepat, ya misalnya dengan cepat, ataupun mungkin masih ada sisa-sisa kekambuhan juga masih memungkinkan gitu ya. Jadi ekspektasinya yang harus kita atur ya, jangan terlalu. Iya betul. Jadi kalau jadi pasien yang konsul ke dokter bedah plastik curhat tuh boleh ya dok? Curhat tuh maksudnya curhat harapan ya. Saya ingin kira-kira tampilan atau fungsinya mencapai segini dok, gitu ya. Silakan, nanti diupayakan bersama ya. Memang dianjurkan untuk banyak komunikasi dengan dokternya ya. Biasanya dengan banyak komunikasi kita bisa lebih banyak lagi untuk memberikan informasi dan kemudian juga melakukan tindakan sesuai dengan gejalanya ya, ataupun sesuai dengan kondisi pasien masing-masing gitu ya. Ya, well noted dok. Terima kasih banyak informasinya dari dokter Kori. Ada lagi yang mau disampaikan dok? Mungkin kita
Waktunya tinggal beberapa menit lagi. Baik, mungkin take home point-nya adalah suatu kondisi keloid itu tidak mengancam jiwa ya dok. Jadi tidak masalah, Ya, tapi memang merupakan masalah pada estetiknya ya, pada penampilannya gitu ya. hmm, Tapi nggak usah khawatir, dengan perawatan yang baik, penanganan yang baik, kemudian juga kerjasama antara dokter dan pasien yang mungkin memerlukan waktu lebih lama ya, karena sampai hasilnya akan lebih baik ya, dibanding kalau seperti shopping dokter antara pindah-pindah dokter, nah itu hasilnya hmm, bisa lebih ya. kurang baik ya, karena perawatannya mungkin dari awal kembali atau segala macam gitu. Baik. Ya, terima kasih banyak Dokter Kori. Terima kasih Sangat banyak Dr. bermanfaat dan berfaedah. Ini obrolan PSBB berfaedah ya, Dok. Dokter Kori di kantor stem cell, Prostem, saya di rumah ini. Iya. Jadi tetap di tempat masing-masing, tapi tetap bisa berkontribusi mengedukasi Mudah-mudahan banyak orang. bermanfaat. Alhamdulillah, Dok. Baik. Sip. Jadi saya beri summary juga, jangan lupa teman-teman, sahabat Prostem semua itu perlu proses ya, dan tidak ada yang instan, tapi dengan saling berkomunikasi, dengan kepatuhan dan kesabaran ya, kita pasti bisa mencapai hasil yang lebih baik kok. Jadi keloid itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang bisa diatasi, dan tinggal dikomunikasikan saja, dikonsulkan gitu. Dan tetap untuk segala modalitas itu, multimodalitas, urusan keselamatan tetap yang utama ya dok. Jadi jadilah pasien yang cerdas dan bijak. Itu yang tidak boleh dilupakan. Oke dok, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih juga untuk Prostem yang sudah menyelenggarakan acara ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi lain waktu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam.